Linkage perangkai bagian 1 pengertian dasar. Topik tidak berangkai dan berangkai, berangkai sempurna dan berangkai tidak sempurna, pindah silang, rekombinasi, notasi persilangan dengan gen-gen berangkai, uji silang, coupling dan repulsion. Tidak berangkai. Gen-gen dikatakan tidak berangkai apabila gen-gen tersebut terdapat pada kromosom yang berbeda atau bukan homolog. Seperti yang terlihat di gambar ini, ada dua kromosom yang berbeda yang bukan homolognya, gen A, B, C dengan gen D, E, F. Gen A, B, C terletak atau terdapat pada kromosom yang berbeda dengan gen-gen D, E, F. Review prinsip Mendel. Gen-gen yang dipelajari Mendel tidak berangkai. Hukum 1, segregasi. Hukum 2, pemilihan bebas atau independent assortment. Hukum Mendel 1, segregasi. Organisme diploid memiliki dua alel untuk suatu sifat. Masing-masing terdapat pada posisi yang sama atau locus pada setiap dari dua kromosom homolog. Organisme diploid berarti dia memiliki dua alel untuk suatu sifat. Dan setiap alel itu menempati locus yang sama atau posisi atau lokasi gen yang sama pada setiap dari dua kromosom homolog. Misalnya, alel A besar terdapat pada locus pada kromosom yang satu, alternatifnya alel A kecil terdapat pada kromosom homolognya. Kromosom tersebut memisah dalam meiosis. Nah, karena memisah, dipisahkan selama meiosis dalam pembentukan gamet, maka disebut segregasi, dengan setiap gamet menerima satu homolog. Hukum Mendel 2, pemilihan bebas. Independent assortment. Pada waktu meiosis, pasangan kromosom homolog memilih secara bebas pasangan kromosom homolog lainnya. Gen A pada satu kromosom, gen A besar, kemudian gen A kecil, itu pada kromosom homolognya. Sedangkan H itu gen yang berbeda dari A dan terdapat pada kromosom yang berbeda. Hukum pemilihan bebas ini dalam pembentukan gamet saat meiosis, A besar bebas memilih berpasangan baik dengan H besar maupun dengan H kecil. A kecil juga memilih secara bebas pasangannya, baik itu H besar maupun H kecil. Berangkai. Gen-gen dikatakan berangkai apabila gen-gen tersebut terdapat pada kromosom yang sama. Contohnya gambar berikut ini. Gambar ini, gen-gen A, B, C terdapat pada kromosom yang sama, maka dikatakan berangkai. Demikian juga gen D, E, F adalah gen-gen yang berangkai, yang terdapat pada kromosom yang sama. Jadi ingat, berangkai artinya gen-gen tersebut terdapat pada kromosom yang sama. Hasil perbandingan fenotip keturunan berbeda dengan prinsip atau hukum Mendel. Berangkai sempurna. Gen-gen letaknya berdekatan. Karena gen-gen letaknya berdekatan, maka pewarisannya akan selalu bersama-sama. Dan tidak terjadi pindah silang dan tidak ada rekombinasi. Jadi selalu bersama-sama, tidak berpindah posisi dan tidak ada rekombinasi. Fenotip keturunan semuanya atau 100% serupa atau seperti kedua parentalnya.
Berangkai tidak sempurna. Gen-gen letaknya berjauhan dalam satu kromosom. Dan ini memungkinkan terjadinya pindah silang walaupun dalam jumlah terbatas. Berangkai tidak sempurna. Berangkai artinya gen-gen tersebut ada dalam satu kromosom. Kenapa tidak sempurna? Karena jaraknya jauh sehingga memungkinkan terjadinya pindah silang. Fenotip keturunan lebih dari 50% seperti parentalnya dan kurang dari 50% rekombinan. Jadi ada rekombinasi tapi jumlahnya kurang dari 50%. Pindah silang terjadi pada kromosom homolog pada tahapan profase meiosis 1. Kita ingat pada meiosis 1 profase, kromosom homolog berpasang-pasangan. Kromosom sudah mengganda tetapi masih terikat pada sentromer. Kemudian kita lihat juga di sini terjadi pindah silang. Pindah silang ini akan menghasilkan rekombinan. Gamet mengandung kombinasi baru dari alel-alel. Jadi ada rekombinan, ada gamet yang rekombinan, ada gamet yang serupa dengan kedua parentalnya. Berangkai versus pindah silang. Efeknya berlawanan. Jadi berangkai dan pindah silang memiliki efek yang berlawanan. Berangkai membuat gen-gen tertentu cenderung bersama-sama. Jadi gen-gen yang ada pada satu kromosom itu akan cenderung bersama-sama atau berangkai. Pindah silang sebaliknya memisahkan gen-gen tersebut dan mencampurkan dengan gen-gen yang lainnya. Notasi persilangan dengan gen-gen berangkai. Setiap garis mewakili satu dari dua kromosom homolog. Jadi garis itu melambangkan kromosom. Kromosom dengan kromosom homolognya. Notasi bisa disederhanakan dengan hanya menggunakan satu garis. Untuk menyederhanakan, gunakan satu garis. Gen yang terdapat pada sisi yang sama dari garis terdapat pada kromosom yang sama. A besar, B besar pada sisi yang sama berarti terdapat pada kromosom yang sama. Demikian juga A kecil, B kecil pada sisi yang sama terdapat pada kromosom homolognya. Notasi bisa disederhanakan lebih lanjut dengan memisahkan alel-alel pada setiap kromosom dengan garis miring. A besar, B besar, garis miring, A kecil, B kecil. Ingat, ini adalah notasi untuk berangkai. Kalau kita mengingat persilangan Mendel, di mana gen-gennya tidak berangkai, maka notasinya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, dalam berangkai, penulisannya, kalau gen-gennya berangkai, penulisannya adalah seperti ini. A besar, B besar, garis miring, A kecil, B kecil. Garis miring itu melambangkan kromosom. Nah, sekarang kita lihat dua gambar ini. Benar atau salah? Coba pikirkan dulu. Gambar yang atas. Oke, ternyata salah ya. Gambar yang di atas salah. Kenapa? Ingat, kalau gen-gen yang pada sisi yang sama berarti pada kromosom yang sama. Kita lihat di atas ini, gambar yang atas, A besar dan A kecil pada sisi yang sama, pada kromosom yang sama. Salah kan? A besar ada pada satu kromosom, A kecil pada kromosom homolognya. Berarti tidak pada kromosom yang sama. Demikian juga B besar dengan B kecil pada sisi yang sama, seharusnya tidak pada kromosom yang sama. Nah, sekarang kita lihat gambar yang di bawah. Benar atau salah? Oke,
Ternyata salah juga. Kita cek. Di sisi atas, A besar, B besar. A besar, B besar di sisi yang sama, terdapat pada kromosom yang sama. Benar. Nah, sekarang kita lihat bawahnya. B kecil, A kecil. B dan A terdapat pada kromosom yang sama. Benar. Tapi salah. Kenapa? Nah, ingat bahwa garis itu melambangkan kromosom. Ya, satu garis yang seharusnya 2, kromosom dan kromosom homolognya. Ingat gen A atau alel A dan alel alternatifnya A kecil. Gen A, alel A menempati lokus A. A kecil juga menempati lokus A kecil di kromosom homolognya. Jadi gen A, baik A besar maupun A kecil, terletak pada lokus yang sama. Sementara di sini A besar lokus yang sama dengan B kecil, berarti salah. Uji silang atau tes cross. Persilangan dengan salah satu induknya yang resesif. Uji silang bisa mengungkapkan apakah gen-gen berangkai atau tidak. Uji silang gen-gen tidak berangkai dengan 2 sifat beda menghasilkan perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kita lihat di sini, A besar A kecil, B besar B kecil, disilangkan dengan A kecil, B kecil, B kecil. Kita lihat pembentukan gametnya pada saat meiosis. Mengikuti hukum Mendel atau prinsip Mendel yang kedua, yaitu independent assortment atau pemilihan bebas. Alel A besar bebas memilih pasangannya dari alel lainnya yang bukan homolognya. Jadi, alel A besar bisa berpasangan dengan B besar, bisa juga berpasangan dengan B kecil. Jadi, gamet yang terbentuk A besar B besar, A besar B kecil, kemudian A kecil juga bisa memilih secara bebas pasangannya, bisa B besar, bisa B kecil. Jadi, gamet berikutnya A kecil B besar, A kecil B kecil. Sedangkan homosigotnya, gametnya hanya ada satu macam, yaitu AB. Nah, sekarang kita lihat fertilisasinya. Hasil yang didapatkan adalah 1/4 A besar A kecil B besar B kecil, seperti parentalnya, salah satu parentalnya. 1/4 A kecil B kecil B kecil, seperti salah satu parentalnya juga. Kemudian 1/4 A besar A kecil B kecil B kecil, 1/4 A kecil B besar B kecil. Ini tipe yang rekombinan. Jadi perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Jadi fenotip keturunannya bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 50% seperti parentalnya dan 50% adalah rekombinan. Jadi seimbang, 50% 50%. Parental rekombinan. Pada gen-gen yang berangkai sempurna, keturunannya memperlihatkan fenotip yang 100% menyerupai kedua parentalnya. Kita lihat penulisannya juga, kita perhatikan pakai garis lurus yang menunjukkan kromosom atau menunjukkan bahwa dia adalah gen berangkai. Kita lihat pembentukan gametnya. Kita lihat ada gamet-gametnya adalah hanya ada 2, yaitu gamet-gamet yang non-rekombinan atau gamet yang serupa dengan parentalnya, yaitu A besar B besar dalam satu kromosom, kemudian A kecil B kecil dalam satu kromosom juga. Jadi perbandingannya setengah banding setengah atau 1 banding 1. Sedangkan gamet dari resesifnya hanya satu macam, yaitu A kecil B kecil. Sekali lagi perhatikan, kalau
simbol dengan garis lurus itu menunjukkan gen berangkai. Nah, dalam hal ini kita sedang melihat bagaimana kalau berangkai sempurna, hasil dari keturunannya. Nah, gamet-gamet tadi kemudian mengalami fertilisasi, dan kita lihat hasilnya, keturunannya adalah setengah A besar B besar, A kecil B kecil, seperti parentalnya, kemudian juga setengah A kecil B kecil, A kecil B kecil. Jadi 1:1 seperti kedua parentalnya. Jadi semua keturunannya 100% menyerupai kedua parentalnya. Tidak ada rekombinan. Pada gen-gen yang berangkai tidak sempurna, keturunannya memperlihatkan fenotip lebih dari 50% parental dan kurang dari 50% rekombinan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, kalau tadi berangkai sempurna, kalau berangkai terdapat pada satu gen dan sempurna, artinya jaraknya dekat, 100% keturunannya menyerupai parentalnya. Kalau gen berangkai atau dalam satu kromosom, tapi tidak sempurna, maksudnya jarak antar gen itu cukup jauh, sehingga masih memungkinkan terjadinya pindah silang, maka akan ada rekombinan, tetapi jumlahnya lebih terbatas. Jadi untuk gen-gen yang berangkai tidak sempurna, keturunannya memperlihatkan fenotip lebih dari 50% parental dan kurang dari 50% rekombinan. Pengertian berikutnya, coupling dan repulsion. Konfigurasi coupling atau cis bisa kita lihat di sini. Alel-alel tipe liar terdapat pada satu kromosom dan alel-alel mutan terdapat pada kromosom homolognya. Kita lihat penulisan notasinya. Garis itu menunjukkan kromosom, plus itu menunjukkan tipe liar, sedangkan yang tanpa plus adalah mutan. P plus dan B plus tipe liar itu ada pada sisi yang sama, berarti pada kromosom yang sama. P kecil tipe mutan pada sisi yang sama, berarti pada kromosom homolognya. Jadi alel tipe liar pada satu kromosom dan alel mutan pada kromosom homolognya. Konfigurasi coupling atau cis. Kemudian konfigurasi repulsion atau trans. Setiap kromosom mengandung satu alel tipe liar dan satu alel mutan. Satu kromosom, satu liar, satu mutan. Kita lihat P plus ada pada sisi yang sama dengan P kecil atau mutan. Jadi P plus liar, P mutan ada pada kromosom yang sama. Satu kromosom, satu mutan, satu liar. Bawahnya juga P plus. Mutan dengan tipe liar. Jadi satu kromosom, setiap kromosom ada tipe liar, ada tipe mutannya. Itu yang disebut konfigurasi repulsion atau trans. Demikian pengertian basic yang akan melandasi supaya kita siap untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, bagian 2, pemetaan kromosom. Kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih.